Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang teman-teman semua, baik itu yang semester 4 ataupun semester 6 pada acara kita kali ini, yakni acara pelatihan penulisan karya ilmiah terkhusus untuk penulisan skripsi. Ini merupakan kolaborasi perdana saya ya dengan Himada. Acara pertama saya dengan Himada yaitu mengadakan acara pelatihan penulisan skripsi ya. Yang mana sebenarnya acara ini kita akan bagi pada 2 sesi, artinya kita kolaborasi juga dengan dosen yang lain. Kita bagi materi-materi karena dosen juga harus mempunyai kontribusi ya, atau mempunyai kedekatan dengan perkumpulan internal daripada fakultas tersebut. Jadi pada sesi saya sekarang ini kita akan fokus pada bagaimana kemudian merancang penelitian skripsi yang ada pada bab 1 dan juga bab 2. Nanti untuk sesi selanjutnya, sesi kedua akan dibawakan oleh Ibu Ani Agustriani, dosen tetap di dakwah juga, yang kurang lebih akan memberikan kita gambaran bagaimana menyusun skripsi pada bab 3 dan juga bab 4 ataupun 5 ya. Nah, saya fokus pelatihannya pada bab 1 dan 2. Nah, itu adalah quotes dari saya ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya, bukan skripsi yang mantap judulnya, bukan skripsi yang ini yang selesai. Itu adalah yang terbaik. Buat skripsi yang menurut teman-teman mudah, jangan mempersulit, atau misalnya jangan membuat judul itu di luar kapasitas kita, karena itu akan mengganggu ya, akan memperlambat kelulusan kita. Jika ada yang mudah, kenapa harus yang susah gitu, ya. Baik, lanjut kita selanjutnya. Baik, kita akan pertama mengenal dulu istilah-istilah yang ada dalam skripsi ya, yang ada dalam sebuah karya. Ada istilah fenomena penelitian ya. Nah, ini kemudian penting untuk teman-teman ketahui semua apa yang dimaksud dengan fenomena penelitian ya. Karena ini pasti akan menjadi pertanyaan template dosen penguji di setiap sidang yang dilakukan atau di setiap bimbingan yang dilakukan. Tentu akan bertanya apa fenomena penelitian ya. Fenomena bisa kita artikan sebagai peristiwa ya, sebagai peristiwa atau kejadian atau fakta yang diamati dan menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian ya. Ini akan menjadi menjadi sesuatu yang mendorong kita kenapa kemudian kita melakukan penelitian pada topik tertentu ya. Harus ada fenomenanya gitu. Misalnya contoh sekarang ini fenomena di era digital, semakin banyak masyarakat yang cenderung atau yang condong misalnya mendengarkan ceramah-ceramah melalui media sosial dibandingkan hadir dalam masjid-masjid misalnya gitu, dalam pertemuan majelis-majelis taklim gitu. Nah, itu kan fenomena ya. Itu adalah fenomena, itu adalah peristiwa yang secara massal terjadi di mana-mana. Jadi pada saat sekarang ini banyak orang yang berpindah dari masjid misalnya ke media digital dalam atau untuk mendapatkan pemahaman ataupun pengetahuan tentang agama gitu. Itu adalah fenomena yang kemudian kita amati, yang kemudian dari fenomena itu kita akan bisa menentukan sebuah topik ataupun sebuah judul permasalahan ya. Nah, fenomena bisa kita artikan sebagai peristiwa ataupun kejadian. Atau misalnya contoh yang lain, fenomena misalnya banyaknya anak yang putus sekolah. Nah, itu juga fenomena ya kan? Kita mengamati kenapa kemudian banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, itu
adalah termasuk dalam kategori sebuah fenomena peristiwa yang sangat marak terjadi, yang sangat massal terjadi gitu. Nah, ini penting sebagai pijakan kita sebagai seorang peneliti untuk mengamati apa saja fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ini, khususnya misalnya dalam bidang studi yang kita ada pada saat sekarang ini, itu terkhusus pada misalnya dalam hal manajemen atau misalnya dalam hal dakwah. Baik, lagi lanjut. Itu adalah istilah-istilah yang harus kita ketahui. Istilah yang kedua adalah masalah penelitian, ya, masalah atau problem. Dalam sebuah penelitian, dalam sebuah karya ilmiah itu harus jelas. Tadi selain fenomenanya harus jelas, kemudian juga harus jelas masalah yang ingin kita teliti apa, masalah yang ingin kita analisa apa. Ya, masalah bisa kita artikan sebagai kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi di lapangan. Ya, masalah muncul ketika fenomena yang diamati menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Gitu. Jadi dari fenomena itu kita kemudian mencoba untuk menganalisa kenapa itu bisa terjadi. Ya. Kenapa kemudian sekarang masyarakat lebih cenderung kepada dunia digital dalam memproses dalam mengikuti kegiatan keagamaan misalnya. Kenapa kemudian terjadi terputusnya banyak sekolah anak-anak gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar kita, dan itu akan memerlukan sebuah jawaban atau memerlukan sebuah solusi. Nah, ini yang menjadi inti dari sebuah penelitian misalnya. Ya, contohnya berdasarkan fenomena di atas, maka pertanyaannya adalah yang muncul bagaimana strategi manajemen yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam melalui media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dari fenomena tadi kemudian kita mencoba untuk memunculkan sebuah pertanyaan, untuk kemudian dari pertanyaan itu mendapatkan hasil ataupun jawaban ataupun solusi daripada masalah tersebut. Jadi ini adalah istilah-istilah yang teman-teman harus ketahui juga, ya. Selain tadi fenomena, nah sekarang adalah masalah. Ya, apa masalahnya ketika melakukan penelitian tersebut? Apa problematika yang terjadi? Apa keresahan yang Anda rasakan? Kenapa kemudian memilih judul tersebut? Nah, ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan penguji yang sering akan diajukan saat sidang ataupun misalnya saat bimbingan. Kemudian setelah masalah penelitian, kemudian juga tadi ada fenomena, apalagi ada gap penelitian namanya. Ini adalah istilah yang teman-teman juga harus ketahui. Gap penelitian ataupun research gap. Gap bisa kita definisikan sebagai kekosongan atau celah, ya. Gap itu celah dalam pengetahuan yang belum terjawab oleh peneliti sebelumnya. Peneliti mengidentifikasi gap ini dengan meninjau literatur yang relevan yang menunjukkan aspek yang belum diteliti atau dieksplorasi dan memerlukan sebuah pembaharuan ataupun sebuah hal yang baru gitu. Nah, gap riset ini juga penting untuk teman-teman ketahui dan menjadi inti dari sebuah skripsi. Karena penelitian kita ini kan bukan penelitian yang baru, ya. Artinya penelitian yang bersambung, yang mempunyai kaitan, yang mempunyai relevansi dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Artinya ketika kita ingin membahas tentang strategi dakwah, tentu banyak sebelumnya yang sudah membahas tentang penelitian tentang strategi dakwah, membahas tentang manajemen misalnya haji umrah. Tentu juga sebelum kita sudah banyak orang yang ataupun peneliti yang sudah membahas tentang manajemen haji dan umrah misalnya. Nah, tentu dalam sebuah penelitian itu harus kemudian ada unsur originalitas, harus ada unsur kebaharuan yang teman-teman berikan dalam penelitian ini gitu. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh ada kesamaan di dalam sebuah karya ilmiah ataupun dalam sebuah skripsi. Jadi harus ada unsur pembaharuannya, harus ada unsur kebaharuan yang kita
berikan melalui penelitian kita. Maka dinamakan dengan gap, artinya kita membaca literatur atau penelitian-penelitian yang sebelumnya yang relevan dengan topik kita. Nah, dari penelitian itu kita kemudian menganalisa apa yang menjadi kekurangan ataupun keterbatasan ataupun kekosongan yang dimiliki oleh penelitian sebelumnya, sehingga kemudian melalui penelitian ini kita bisa melakukan pembaharuan, melakukan penambahan, melakukan kritikan. Misalnya kalau kita mengkritiki penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Contohnya misalnya narasinya seperti ini. Penelitian sebelumnya banyak yang membahas penggunaan media sosial dalam dakwah, tapi kurang membahas misalnya perbedaan pada aspek efektivitas antara misalnya Instagram, antara YouTube dalam menjangkau generasi muda. Gap ini menjadi fokus penelitian baru. Jadi ada aspek baru, ada fokus baru yang kita sajikan dalam penelitian kita. Nah, ini penting dalam sebuah karya ilmiah. Ada sesuatu yang baru yang kita berikan melalui penelitian kita. Nah, ini dinamakan dengan gap riset ataupun gap penelitian. Ya. Kemudian ada novelty. Novelty adalah kebaruan atau kontribusi ataupun sesuatu yang unik dari penelitian kita. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi, yang gap riset tadi ya. Artinya saling berkaitan antara gap riset. Novelty menunjukkan apa yang membuat penelitian ini berbeda dan lebih berharga dibandingkan penelitian sebelumnya. Ya, kebaharuan misalnya bisa berupa pendekatan yang baru atau metode yang baru atau konteks yang baru. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam sebuah penelitian harus benar-benar itu sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, ada keunikan, ada kekhususan ataupun kekhasan yang ingin kita sajikan melalui penelitian kita. Bisa kemudian kekhususannya itu berupa pendekatan yang baru atau metode yang baru atau konteks ataupun fenomena ataupun permasalahan yang baru. Misalnya narasinya penelitian mengembangkan model manajemen dakwah berbasis algoritma media sosial untuk memaksimalkan hasil, maka hal tersebut menjadi novelty. Model ini belum pernah diterapkan atau dibahas pada literatur ataupun penelitian sebelumnya. Ya, artinya balik lagi saya katakan, kita ingin menonjolkan sisi keunikan ataupun sisi kebaharuan dalam penelitian kita, sehingga kemudian ada pembeda antara sebelumnya dan yang sedang ataupun yang akan kita lakukan. Nah, begitu. Nah, ini adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini teman-teman yang sudah misalnya sudah wisuda, sudah skripsian, banyak yang masih bingung untuk kemudian menarasikan ataupun menguraikan apa yang dijelaskan di dalam latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah tentu itu menjelaskan konteks, ya, menjelaskan alasan mengapa suatu penelitian itu penting untuk dilakukan, untuk memberikan kepada pembaca, kepada orang-orang gambaran tentang masalah yang menjadi fokus penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi kita harus menjelaskan dulu. Jadi inti daripada latar belakang masalah adalah kita memberikan gambaran, mengarahkan pembaca kenapa kemudian sebuah permasalahan itu layak untuk diteliti, layak untuk diangkat. Maka kita mengiringi dulu dengan narasi-narasi di dalam latar belakang masalah. Ya, paling tidak elemen ataupun unsur-unsur yang harus ada di dalam latar belakang masalah itu biasanya mencakup adalah konteks umum. Konteks umum ini bisa kita samakan dengan fenomena yang tadi. Konteks umum bisa kita samakan dengan fenomena, situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang penyebabnya sebuah masalah. Ya, itu bisa kita jelaskan. Kalau teman-teman pernah dulu belajar metodologi penelitian pada semester-semester sebelumnya, ada yang dinamakan dengan piramid terbalik, ya, piramida terbalik. Jadi itu adalah cara kita menarasikan latar belakang masalah melalui bentuk piramida terbalik. Artinya piramida terbalik itu begini bentuknya. Artinya konteks umum dulu kita
kita jelaskan mengenai fenomena ataupun mengenai permasalahan yang sedang kita teliti gitu. Kemudian setelah konteks umum ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, setelah konteks umum kita jelaskan, maka kita menjelaskan kenapa penting kemudian diangkat, apa masalahnya. Banyak orang yang tidak misalnya datang ke masjid untuk mendengarkan dakwah, banyak sekolah-sekolahan yang tidak terorganisasi dengan baik, misalnya terkait dengan manajemen umrah, misalnya banyak jemaah yang ditipu, banyak jemaah yang merasa tidak layak mendapatkan pelayanan dari sebuah manajemen. Nah, itu tentu menjadi poin-poin masalah yang harus kita jelaskan gitu. Nah, kemudian pentingnya sebuah penelitian. Kenapa penting? Apa urgensinya? Mengapa kemudian alasan masalah tersebut relevan untuk kemudian diteliti. Nah, itu penting. Ini adalah beberapa unsur ataupun uraian yang harus ada dalam sebuah narasi latar belakang masalah gitu. Nah, kemudian kesenjangan penelitian ataupun riset gap yang saya jelaskan pada sebelumnya, nah itu juga tentu penting kemudian untuk kita jadikan sebagai salah satu unsur dalam narasi latar belakang masalah, ya. Kemudian juga diakhiri dengan tujuan akhir, artinya tujuan penelitian apa yang ingin kita capai dari aktivitas penelitian ini. Ya, gambaran singkat tentang solusi yang diharapkan dari penelitian. Harapan kita apa daripada penelitian ini untuk kemudian bisa menjadikan dakwah itu relevan untuk semua generasi, misalnya baik itu generasi yang dewasa, generasi anak-anak. Nah, itu adalah salah satu contoh narasi mengenai tujuan daripada penelitian, ya. Jadi ibaratnya fungsi daripada latar belakang masalah ini adalah mengidentifikasi masalah, kemudian meyakinkan pembaca, kemudian juga bagaimana kita mengarahkan penelitian kita ini jalurnya kemana, ya. Ibarat misalnya di jalan orang bertanya arah ke Ciputat misalnya, nah arahan kita itu tentu menjadi penjelasan dalam latar belakang masalah. Kita mengiringi ya, masalahnya apa, fenomenanya apa, gap risetnya apa, kemudian tujuannya apa. Ya, semakin kemudian penjelasan kita, narasi kita jelas, maka tentu pembaca juga semakin yakin dan semakin enak juga untuk membaca penelitian kita gitu. Kalau misalnya narasinya kurang jelas, maka pembaca juga tidak terlalu meyakinkan. Nah, begitu. Nah, latar belakang masalah ini tentu menjadi aspek yang penting karena itu yang akan yang selalu ditanyakan oleh dosen penguji. Ya, karena itu termasuk pada awal-awal skripsi, ya. Nah, itu tentu menjadi fokus teman-teman semua untuk bisa lebih baik lagi cara membuatnya. Lanjut. Nah, identifikasi masalah kemudian bisa kita definisikan, misalnya kita menjelaskan masalah-masalah yang muncul berdasarkan latar belakang masalah. Jadi identifikasi masalah ini berada setelah latar belakang masalah di bab 1, ya. Artinya setelah kita menjelaskan fenomena umum, menjelaskan permasalahan-permasalahan yang relevan dengan topik kita, maka pada bagian identifikasi masalah kita mencoba melakukan inventarisasi, ya. Inventarisasi masalah-masalah yang kiranya muncul apa saja nih. Nah, setelah latar belakang masalah ada identifikasi yang gunanya untuk kemudian menginventarisasi masalah-masalah yang ada. Ya, biasanya identifikasi masalah berfungsi sebagai penghubung antara latar belakang masalah dengan rumusan masalah. Nah, dalam identifikasi masalah, peneliti memetakan permasalahan secara rinci, terstruktur dan logis sehingga pembaca dapat memahami apa yang menjadi fokus utama. Jadi kita melakukan pemetaan, mapping riset, ya, mapping problem atau memetakan masalah, menginventarisasi masalah apa saja, baik itu masalah yang umum, masalah yang khusus yang berkaitan dengan topik kita. Nah, kita rincikan satu persatu dalam kalimat pernyataan, ya. Lagi. Nah,
Strukturnya paling tidak yang saya sebutkan tadi, kita menyebutkan masalah umum, kita menyebutkan masalah khusus, lalu kemudian kita menyebutkan ataupun mengidentifikasi, memetakan masalah-masalah yang relevan dengan topik yang sedang kita teliti ataupun sedang kita kaji, ya. Misalnya contoh narasi dalam bab identifikasi masalah adalah banyak remaja lebih tertarik pada konten hiburan dibandingkan dengan konten dakwah. Nah, ini kan masalah, ya kan? Kenapa kemudian lebih tertarik? Nah, itu menjadi sebuah permasalahan. Konten dakwah di media sosial belum dirancang secara interaktif atau menyesuaikan dengan karakter remaja. Nah, ini kan narasi masalah, ya. Kemudian tidak ada panduan yang jelas bagaimana strategi dakwah melalui media sosial dapat dilakukan efektif, gitu. Nah, itu semua penjelasan identifikasi masalah ini kemudian harus dimunculkan sebelumnya pada latar belakang masalah. Ya, kayak tadi misalnya saya nguji tadi ada mahasiswa satu, dia identifikasi masalah hanya menyebutkan 3 poin saja. Artinya semakin sedikit dia bisa memetakan masalah di identifikasi masalah, nah akan berpengaruh pada semakin sedikitnya juga masalah yang sedang dia teliti. Artinya masalahnya tidak jelas, gitu. Semakin banyak dia bisa memetakan masalah, tentu itu semakin jelas pula latar belakang masalahnya, fenomenanya apa, gitu. Nah, kemudian pembatasan masalah, tentu setelah bab identifikasi masalah ada bab pembatasan masalah, ya. Tentu dalam bab pembatasan masalah ini adalah kita membatasi fokus penelitian yang akan ataupun yang sedang kita lakukan, sehingga kemudian ruang lingkup topik yang sedang kita lakukan ini tidak terlalu meluas. Jadi dengan adanya pembatasan masalah dalam sebuah karya ilmiah, dalam sebuah penelitian, itu tentu akan mempersempit fokus penelitian kepada aspek yang spesifik, menghindari kemudian bahasan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, kemudian mengoptimalkan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian. Nah, ini kemudian yang menjadi tujuan dan urgensi kenapa kemudian kita harus melakukan pembatasan dalam sebuah permasalahan. Misalnya kita membahas tentang manajemen, ya, itu kan secara ruang lingkup keilmuan kan manajemen itu sangat luas sekali, ya. Maka kemudian dalam bab pembatasan masalah, maka kemudian kita harus melakukan pembatasan sehingga kemudian fokus dalam penelitian kita ini terarah. Nah, kita mau arahnya kemana? Mau manajemen SDM kah? Atau mau manajemen haji umroh kah? Atau mau manajemen pesantren kah? Nah, dengan adanya ini tentu itu akan mengarahkan, membatasi penelitian kita sehingga kemudian tidak terlalu luas cakupannya, gitu. Jadi fokus pada aspek yang spesifik, fokus pada aspek tertentu, gitu. Kita membahas strategi dakwah misalnya, membahas apa? Analisanya kah? Membahas implementasinya kah? Atau membahas hal yang lain? Nah, itu kemudian kita harus bisa menjelaskan itu dalam bab pembatasan masalah. Nah, pentingnya tadi saya sebutkan untuk mencegah penelitian yang terlalu luas, kemudian mengarahkan penelitian dan memastikan kejelasan. Artinya dari kegiatan pembatasan masalah ini itu membuat penelitian kita ini tidak mencakup hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan topik yang kita lakukan, yang sedang kita teliti, gitu. Dan struktur, paling tidak struktur bagaimana kita memetakan, menyusun narasi, menyusun kata ataupun kalimat dalam pembatasan masalah, menyebutkan fokus utama yang akan dianalisa. Gitu. Saya akan fokus membahas tentang manajemen SDM, menjelaskan apa yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Artinya kita menjelaskan bahwa penelitian ini tidak akan menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak ada berkaitan dengan manajemen SDM. Kemudian juga kita menentukan wilayah, waktu atau subjek yang menjadi ruang lingkup penelitian. Nah, tentu kita juga dalam pembatasan masalah harus menjelaskan penelitian itu kita laksanakan, kita lakukan pada wilayah apa, kemudian waktunya dari kapan mulai kapan, dan kemudian siapa yang kemudian menjadi subjek yang dalam ruang lingkup penelitian tersebut.
ya, harus kemudian kita jelaskan. Karena kalau tidak ada pembatasan misalnya itu sangat merugikan kita ya. Sebagaimana tadi quote saya di awal, kenapa kalau ada yang mudah kenapa harus sulit ya? Karena kalau tidak dibatasin itu akan bisa memakan waktu yang lama, memakan tenaga yang lama, dan juga hal-hal yang lain, sehingga kemudian bisa membuat skripsi kita itu lama selesainya gitu. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian. Ya, rumusan masalah bisa kita artikan sebagai pertanyaan penelitian. Dan ini akan menjadi inti daripada isi skripsi kita misalnya. Jadi dari semua fenomena yang kita jelaskan di awal, semua permasalahan yang kita jabarkan, semua hal-hal yang kita petakan tadi pada bab-bab sebelumnya. Nah, ini adalah intinya. Kemudian kita jadikan itu menjadi sebuah pertanyaan dalam rumusan masalah. Nah, ini tentunya nanti akan menjadi pembahasan pada hasil dan pembahasan. Jawaban daripada rumusan pertanyaan dalam rumusan masalah ini akan menjadi inti ataupun jawaban pada bab hasil dan pembahasan pada bab 4 gitu. Jadi kemudian teman-teman di sini kemudian setelah melakukan yang tadi sebelumnya, kemudian mencoba merangkai sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan ini menjadi inti daripada keseluruhan topik yang sedang kita bahas ya. Pertanyaan yang dirancang berdasarkan identifikasi masalah merupakan inti dari penelitian karena seluruh proses penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian rumusan masalah biasanya berbentuk kalimat tanya ya, yang menunjukkan apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita pahami, atau mungkin dicarikan solusi oleh peneliti. Gitu. Artinya kalimat yang namanya pertanyaan tentu kalimat tanya ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh rumusan pertanyaan rumusan masalah ya. Ada pertanyaan rumusan masalah yang bersifat deskriptif, artinya hanya menggambarkan keadaan atau fakta atau misalnya sebuah fenomena, misalnya bagaimana pola penggunaan media sosial oleh remaja masjid. Ini adalah pertanyaan rumusan masalah yang deskriptif gitu. Jadi diawali dengan kata tanya bagaimana ya. Kemudian yang pertanyaan rumusan masalah yang bersifat komparatif atau membandingkan pada dua aspek misalnya. Apa perbedaan efektivitas dakwah di Instagram dan kita bagi remaja muslim. Jadi dia mempunyai dua variabel dan itu dibandingkan. Sehingga kemudian nanti hasilnya kita mengetahui efektivitasnya seperti apa. Jadi diawali dengan kata apakah ya. Kemudian pertanyaan asosiatif adalah untuk menggali hubungan. Tadi membandingkan, sekarang mencari hubungan ataupun menggali hubungan bagaimana pengaruh media sosial terhadap efektivitas dakwah remaja muslim di Jakarta. Jadi diawali dengan kata tanya bagaimana gitu. Jadi biasanya anak-anak manajemen dakwah yang udah sedang itu biasanya memang pertanyaan rumusan masalah itu pertanyaan deskriptif ya, bagaimana, kemudian apa, bagaimana, kemudian apa. Nah, gitu. Ini adalah salah satu contoh, dan pertanyaan-pertanyaan ini tentu menyesuaikan dengan topik yang sedang kita bikin ya. Artinya tidak mentok begini bentukannya, dia menyesuaikan penelitian apa yang kita lakukan. Kalau misalnya dia pertanyaan asosiatif, dia biasanya itu menggunakan metodologi kuantitatif. Kalau deskriptif misalnya dia metodologi kualitatif. Nanti akan menyesuaikan dengan topik yang teman-teman gali ya. Lanjut. Kemudian juga setelah rumusan masalah tentu ada tujuan penelitian, ada bab tujuan penelitian yang mana ini kita dalam bab ini menggambarkan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita peroleh ya melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian biasanya dirancang untuk berdasarkan rumusan masalah sehingga setiap tujuan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Artinya ketika kita ingin membuat narasi pada tujuan penelitian ini, dia harus kemudian
berkesesuaian dengan apa yang ada pada rumusan masalah ya. Ketika misalnya rumusan masalahnya tadi yang bagaimana ini, maka tentu tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas misalnya. Nah, dia secara redaksi, secara isi, dia kemudian harus berkesesuaian dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Ya, nggak mungkin kan pertanyaannya kemudian tujuannya beda misalnya. Jadi antara pertanyaan dengan tujuan juga harus mempunyai keselarasan. Ya, kemudian ya karakteristik tujuan penelitian, ya tentu tujuan fokus dan tidak terlalu luas sesuai dengan topik dan rumusan masalah, ditulis dalam bentuk pernyataan bukan pertanyaan. Ini berbeda dengan rumusan masalah sebelumnya. Tujuan penelitian itu dibuat dalam bentuk pernyataan ya. Dan terdapat hubungan dengan rumusan masalah. Artinya pada intinya dibuat dalam bentuk pertanyaan dan dihubungkan dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Lanjut. Nah, tentu ya jenis-jenis penelitian ya kurang lebih sama ya dengan yang ada pada rumusan masalah tadi. Kalau dia pertanyaan deskriptif, maka tentu tujuannya juga harus deskriptif. Mendeskripsikan pola penggunaan media sosial, mengidentifikasi misalnya narasinya, jenis konten, membandingkan efektivitas dakwah, kemudian menganalisis pengaruh penggunaan. Jadi kurang lebih dia harus secara redaksi harus sama dengan apa yang dalam rumusan masalah. Baik itu bentuknya deskriptif, komparatif, eksploratif, dan juga asosiatif. Nah, manfaat penelitian, manfaat tentu kita di sini menjelaskan apa kira-kira kontribusi ya yang diberikan oleh penelitian yang sudah kita lakukan misalnya. Nah, itu tentu bisa kita jelaskan dalam bab manfaat penelitian. Apa kontribusi, apa dampak positif dari hasil penelitian secara teoritis ataupun misalnya secara praktis ya. Artinya manfaat ini menggambarkan nilai tambah yang diharapkan dari penelitian. Baik itu misalnya kemanfaatan penelitian itu pada aspek ilmu pengetahuan, atau juga pada masyarakat atau sebuah komunitas, atau juga misalnya pihak-pihak tertentu yang kiranya berdampak dengan penelitian kita gitu. Maka harus dijelaskan juga apa tujuannya, kemudian juga apa kemudian manfaat daripada penelitian kita ini. Memang dalam skripsi memang harus dijelaskan setiap babnya dengan menggunakan bahasa ilmiah, bahasa formal gitu. Harus jelas kemudian tujuannya, harus jelas kemudian manfaatnya, harus jelas pada sebelumnya masalahnya, fenomenanya. Namanya juga karya ilmiah ya. Nah, itu tentu harus dijelaskan semua. Lanjut. Nah, paling tidak ini adalah jenis-jenis manfaat penelitian ya. Ada manfaat teoritis, artinya dia berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, atau misalnya memberikan temuan baru ataupun memperkuat teori yang ada. Kemudian contohnya narasinya seperti itu. Kemudian ada manfaat praktis ya, memberikan solusi atau rekomendasi bagi pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ada juga yang dikenal dengan manfaat kebijakan ya. Jadi selain teoritis kemudian praktis, ada juga manfaat kebijakan apa ya, bagaimana kemudian hasil temuan kita ini bisa direalisasikan ataupun berdampak pada orang-orang yang mempunyai kebijakan atau lembaga terkait ya. Kemudian digunakan oleh pemerintah misalnya untuk merancang program dakwah berbasis digital bagi remaja muslim. Artinya kiranya manfaat skripsi kita ini akan berdampak pada sebuah kebijakan. Nah, begitu. Lanjut. Baik, pada kajian pustaka tadi setelah manfaat penelitian itu kurang lebih bab 1 itu sudah selesai ya.
Jadi dimulai dari penjelasan latar belakang masalah sampai dengan pembahasan mengenai manfaat, itu paling tidak sudah cukup mewakili pembahasan di dalam bab 1. Nah, itu bagaimana kemudian gambaran teman-teman nantinya ketika dalam skripsi membuat ya hal-hal seperti itu, kita menerasikan hal-hal yang itu semua gitu. Kemudian kajian pustaka ini sudah masuk pada bab kedua. Kajian pustaka itu juga dalam dunia karya ilmiah atau dalam dunia penelitian dikenal juga dengan istilah literatur review, ya. Artinya kajian pustaka kita mereview karya-karya orang lain ataupun mereview hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan topik ataupun keterkaitan topik dengan yang sedang kita teliti gitu. Jadi kita disuruh untuk kemudian mereview, membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah publish, yang sudah ACC, yang memiliki keterkaitan dengan tema kita. Gunanya apa kira-kira? Untuk kemudian mengidentifikasi celah penelitian, research gap, dan memperkuat landasan teoritis dalam penelitian yang dilakukan. Nah, balik lagi kepada tadi kita menemukan research gap, menemukan novelty, menemukan masalah itu bisa kita temui melalui aktivitas kajian pustaka ataupun literatur review, ya kan? Artinya kita tahu apa yang sedang kita teliti ini baru, itu kan kita harus kemudian membaca apa saja penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, misalnya gitu. Kita tahu misalnya HP iPhone itu paling terbaru, tentu kita harus mengetahui apa tipe-tipe yang sebelumnya. Nah, kurang lebih logikanya begitu. Jadi kita harus membaca apa yang sudah ada, kemudian kita tampilkan dalam penelitian kita, sehingga kemudian muncul tuh riset gap-nya muncul, kemudian novelty-nya muncul, itu dari aktivitas kajian pustaka ataupun literatur review, ya. Paling tidak tujuan daripada aktivitas ini adalah menganalisis penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sama, mengetahui kontribusi ataupun keterbatasan penelitian sebelumnya dalam menjawab sebuah pertanyaan. Artinya pada penelitian sebelumnya kan itu kan belum sempurna, ya. Tidak ada penelitian yang sempurna, pasti ada keterbatasan, ada celah, ada kekurangan yang dia miliki. Nah, biasanya itu dicantumkan, dinarasikan pada bab saran gitu. Nah, tentu kita sebagai peneliti terbaru yang berkaitan dengan topik yang sama, tentu kita harus melengkapi apa yang menjadi keterbatasan daripada penelitian sebelumnya. Kita harus melengkapi apa yang kemudian menjadi kelemahan daripada penelitian sebelumnya, ya. Nah, tentu juga tujuannya adalah menunjukkan keunikan dan kebaharuan ataupun novelty penelitian yang sedang kita lakukan. Artinya dari aktivitas itu maka timbullah unsur keunikan. Setelah kita menyempurnakan, maka timbullah unsur kebaharuan dalam penelitian kita. Nah, contoh misalnya narasi kajian pustaka, misalnya contoh judul yang sedang kita teliti, misalnya pengaruh penggunaan media sosial terhadap efektivitas dakwah, ya, di kalangan remaja muslim di Jakarta, misalnya gitu. Nah, ada nih temuan judul ataupun jurnal ataupun skripsi yang sama dengan topik kita, akan tetapi dia membahas tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku keagamaan remaja. Itu kan ada kesamaan variabel dalam hal itu, ya. Ada pengaruh media sosial, ada pengaruh penggunaan media sosial. Nah, kemudian yang judul temuan kita ini kemudian kita teliti nih, apa kemudian sisi ataupun aspek persamaan ataupun perbedaan antara keduanya gitu. Temuan utamanya misalnya ketika sudah kita melakukan review, melakukan analisa, melakukan pembacaan, temuan utamanya misalnya media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap pemahaman agama remaja. Fokus penelitian lebih pada aspek pemahaman agama, belum meneliti pada aspek efektivitas dakwah. Nah, kalau punya kita misalnya tentang efektivitas dakwah, nah kalau punya yang sebelumnya adalah tentang perilaku keagamaan remaja. Nah, itu kan berbeda, ya. Walaupun sama-sama membahas tentang pengaruh media sosial, akan tetapi yang menjadi subjeknya beda.
efektivitas dengan perilaku keagamaan. Nah, begitu kira-kira cara kita meracik ataupun meramu ataupun menarasikan pada aspek kajian pustaka ini. Nah, dari kajian pustaka, penelitian yang sedang dilakukan akan memperbaharui ya ataupun melengkapi pada penelitian sebelumnya dengan misalnya menganalisis lebih daripada satu platform media sosial, mengukur efektivitas dakwah secara lebih spesifik, atau juga meneliti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas dakwah digital. Jadi kita menawarkan sesuatu yang baru setelah kita menemukan perbedaan tadi. Dia lebih fokus pada perilaku keagamaan remaja. Kemudian kita melakukan apa yang sedang kita lakukan, menyajikan sesuatu yang baru, yang berbeda daripada penelitian sebelumnya. Sehingga kemudian tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian. Nah, itu ibaratnya inti daripada kajian pustaka ini. Tidak ada duplikasi dalam sebuah penelitian, pengulangan ataupun kesamaan gitu. Sehingga kemudian perlu kita menampilkan penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu. Jadi tidak ada plagiat, tidak ada joki-jokian gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah bagian terakhir daripada bab 2. Bab 2 itu paling tidak berisi tentang kajian pustaka dan kajian teori ya. Kajian teori bisa kita definisikan sebagai kumpulan konsep atau prinsip yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam sebuah penelitian ya. Yang mana tentu dia membantu menjelaskan fenomena yang diteliti dan memberikan dasar untuk menganalisis data serta menarik kesimpulan gitu. Jadi konsep prinsipnya itu yang dinamakan dengan teori ya. Kemudian fungsi daripada teori tentu memberikan landasan konseptual. Jadi kita ada landasannya. Kita membahas sebuah topik, kemudian kita mencarikan landasan konsepnya seperti apa. Nah, membantu merumuskan masalah, memandu penggunaan metode penelitian, kemudian menjelaskan hubungan antar variabel misalnya, dan membantu menganalisa hasil penelitian. Nah, ini adalah salah satu tujuan ataupun urgensi daripada teori sebuah penelitian. Lanjut. Nah, judul penelitian misalnya, strategi manajemen dakwah di masjid dalam meningkatkan partisipasi remaja masjid. Nah, kemudian teman-teman nanti dicarikan nih, apa kira-kira teori yang relevan dengan judul yang sedang kita bahas. Ya, misalnya bisa tentang teori manajemen dakwah, menjelaskan bagaimana dakwah bisa dikelola secara sistematis. Bisa teori motivasi, karena itu berkaitan dengan meningkatkan partisipasi. Kemudian juga bisa kita gunakan teori perilaku organisasi, menjelaskan bagaimana pengelolaan masjid bisa berpengaruh terhadap minat remaja untuk aktif dalam kegiatan dakwah. Jadi sebuah judul, kemudian kita coba cari teori yang relevan dengan judul kita ya. Teori ini kalau bisa kita logikakan ada sebagai panduan ya, sebagai peta ataupun kompas. Nah, arahnya mau kemana, kemudian kita akan carikan teori gitu. Kalau memang teorinya itu tidak ada, itu kita akan bingung mau mengolahnya seperti apa. Strategi manajemen dakwah misalnya kita berpatokan dengan siapa? Tentu dengan pendapat ahli, dengan tokoh yang sudah mumpuni di bidangnya. Kita gunakan teori-teori yang dia rumuskan, kita gunakan istilah-istilah yang digunakan. Kemudian juga teori motivasi misalnya, seperti apa teori motivasi. Kan kita sebagai peneliti pemula kan belum tentu ya, belum mampu kemudian untuk menciptakan teori. Maka kemudian kita meminjam teori orang untuk kemudian bisa mendukung ataupun membantu kita dalam penyelesaian penelitian kita ini gitu. Ada lagi? Ya, paling tidak ini ya teman-teman ya, hal-hal yang perlu kita ketahui nantinya, karena ini semua calon-calon mahasiswa akhir ya, ada yang semester 6 ya, calon mahasiswa yang akan di ghosting dengan dosbingnya nanti ya. Perlu kemudian diperhatikan bab demi bab atau
kata demi kata apa yang kiranya penting. Nah, di sini kita belajar dari sekarang karena semester 6 ini sudah mulai sibuk walaupun masih ada kuliah. Nah, dari sekarang dipersiapkan gitu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Iya, Pak, insyaallah. Hari Kamis lagi. Hari Kamis lagi nanti untuk khusus pada bab 34 ya. Bab 3, 4, 5 sekalian 5. Tapi nanti dibawakan oleh Bu Ani gitu. Baik, cukup.